anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita masih mempelajari tema 5 pada subtema 1 di pembelajaran 3 dan 4 pada mata pelajaran IPS dan PKN. Mari kita pelajari bersama-sama materi pembelajaran kita. Anak-anak ibu, apakah kalian pernah melihat peta di wilayah Indonesia? Ini merupakan peta wilayah Indonesia. Nah, sekarang apakah kamu masih ingat letak geografis di Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan terletak juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan juga Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil yang berada di Indonesia. Dari jumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia, di antaranya Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara pulau kecil diantaranya Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang datar. Luasnya permukaan bumi dapat diperkecil menggunakan skala. Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk juga kenampakan alamnya. Selanjutnya, mari kita mempelajari unsur-unsur peta. Pertama, pada garis vertikal dan horizontal disebut garis astronomis. Berikutnya, pada fana menunjukkan arah mata angin. Berikutnya, legenda, simbol, dan juga skala pada peta. Indonesia merupakan negara maritim, adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Selain negara maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Berikutnya, mari kita perhatikan peta Indonesia berikut. Pada peta di atas, kamu dapat menemukan adanya perbedaan warna. Warna daratan ada yang berwarna hijau, kuning, coklat muda, coklat tua, dan putih. Sedangkan warna pada perairan ada biru muda, biru tua. Dari perbedaan warna tersebut, kamu dapat mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. Dengan mengetahui kondisi geografis wilayah, anak-anak ibu dapat memperkirakan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Simak percakapan antara ibu guru dan juga keempat muridnya. Dari percakapan tersebut, Indonesia sangat beragam, memiliki suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama, seperti adanya pergerakan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober pada tahun 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajah. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itu pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan oleh W.R. Supratman
Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat Persatuan Bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama kali lahir. Organisasi didirikan oleh Dr. Andas Wahidin dan Sotomo. Mereka berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Bagaimana upaya kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus perlu dilakukan sampai sekarang dengan saling menghormati dan menghargai, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain, memiliki rasa toleransi antara sesama. Ibu cukupkan penjelasan materi pembelajaran hari ini pada mata pelajaran IPS dan juga PKN. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.